Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisis kredit. Nama anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Siti Nurlisa Umami dengan NIM 20810301171. Yang kedua Anggira Pujaningrum dengan NIM 20810301175. Yang ketiga Rahmat Nurul Aini dengan NIM 20810301182. Dan yang terakhir Sinta Devi Nur Fitria dengan NIM 20810301184. Likuiditas and working capital. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pentingnya dari likuiditas terbaik dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan kekurangannya likuiditas ini untuk mencegah perusahaan mengambil keuntungan dari peluang yang menguntungkan. Sedangkan modal kerja adalah ukuran likuiditas yang banyak digunakan. Modal kerja ini didefinisikan sebagai kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar. Dengan hal ini sebagai ukuran alat likuid yang memberikan keamanan bagi kreditur. Dan juga penting dalam mengukur cadangan likuid yang tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian pada saldo arus kas masuk dan keluar. Selanjutnya, current asset and liabilities. Aset lancar merupakan kas dan aset lainnya yang diharapkan untuk menjadi kas serta dikonsumsikan dalam 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan jika lebih dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban lancar ini merupakan kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi dalam waktu yang relevan singkat dan biasanya dalam jangka 1 tahun. Kewajiban lancar ini biasanya mencakup utang usaha, wesel bayar, utang pajak, dan biaya yang harus dibayar. Selanjutnya, working capital measure of liquidity. Perjanjian pinjaman dan obligasi sering berisi ketentuan untuk memelihara tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan ini menilai besarnya kerja modal untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Dan instansi pemerintahan ini menghitung agregat modal perusahaan untuk tindakan regulasi dan kebijakannya. Sedangkan laporan keuangan dipublikasikan untuk membedakan antara aset lancar dan tidak lancar. Contoh cara perhitungan modal kerja antara perusahaan A dan perusahaan B dengan menggunakan cara aset lancar dikurangi kewajiban lancar sama dengan modal kerja. Aset lancar pada perusahaan A sebesar $300.000 dikurangi kewajiban lancar sebesar $100 sama dengan modal kerjanya sebesar $200.000. Pada perusahaan B, aset lancarnya sebesar $1.200.000 dikurangi kewajiban lancar sebesar $1 miliar sama dengan modal kerjanya sebesar $200. Jadi perusahaan A dan B memiliki modal kerja yang sama sebesar $200.000. Namun dari hasil perusahaan A lebih unggul dari perusahaan B. Current ratio measure of liquidity. Cara menghitungnya menggunakan rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Selanjutnya, relevance of the current ratio. Alasan digunakan rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas kemampuan untuk mengukur yang pertama, cakupan liabilitas jangka pendek. Jika semakin tinggi jumlah aset lancar terhadap kewajiban lancar, maka semakin besar pula jaminan yang kita miliki yang akan harus dibayar. Yang kedua, penyangga saat terjadi kerugian. Semakin besar kerugian, maka semakin rendah pula risikonya. Yang terakhir, cadangan dana likuid.
Rasio lancar secara relevan sebagai ukuran margin keamanan terhadap ketidakpastian pada arus kas perusahaan. Numerator of the current ratio. Yang pertama ada kas dan setara kas, yang kedua surat berharga, yang ketiga piutang usaha, yang keempat inventaris, dan yang terakhir biaya dibayar di muka. Using the current ratio for analysis. Dari pembahasan rasio lancar di atas, setidaknya kita dapat menyimpulkan menjadi 3. Yang pertama, likuiditas sebagian besar bergantung pada arus kas prospektif dan pada tingkat yang lebih rendah pada tingkat kas dan setara kas. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun kerja dan kemungkinan pola arus kasnya ke masa depan. Nah, yang ketiga, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, dan yang kedua pada likuiditasnya. Komparatif analisis. Menganalisis tren dalam rasio lancar ini dari waktu ke waktu bagaimana dan akan harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perubahan rasio ini tidak selalu perubahan likuid atau kinerja operasi. Misalnya, selama resesi perusahaan mungkin akan terus membayar kewajiban lancarnya, dan persediaan piutang akan menjadi menumpuk dan akan menghasilkan peningkatan rasio lancarnya. Dan juga sebaliknya, dalam periode yang berhasil akan dinaikkan utang pajak dapat menurun rasio lancar. Contohnya, teknologi research INC mengalami pengandaan aset lancar dan arus kas 4 kali lipat kewajiban tanpa perubahan modal kerja. Hal ini menghasilkan pemerasan kemakmuran yang dibuktikan dengan 50% penurunan rasio lancar. Pada tahun pertama, aset lancarnya sebesar $300.000 dikurangi kewajiban lancar sebesar $100.000 sama dengan modal kerjanya sebesar $200 dengan rasio lancarnya 3:1. Pada tahun kedua, aset lancarnya sebesar $600 dikurangi kewajiban lancarnya sebesar $400.000 sama dengan modal kerjanya sebesar $200.000 dan rasio lancarnya 1,5:1. Rasio manajemen. Nah, analisis ini pada manajemen rasio lancarnya juga dikenal sebagai window dressing. Menjelang penutupan suatu periode, manajemen kadang-kadang akan menekankan penagihan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menundaan pengembalian normal. Hasil dari kegiatan ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancarnya. Contohnya, teknologi research INC meningkatkan rasio lancarnya dengan menggunakan pembayaran lebih awal dari biasanya sebesar $5.000 dari kewajiban lancar. Pada sebelum pembayarannya, aset lancarnya sebesar $200 dikurangi kewajiban lancarnya sebesar $100.000 kemudian modal kerjanya sebesar $100.000, rasio lancarnya 2:1. Setelah pembayarannya, aset lancarnya sebesar $150.000 dikurangi kewajiban lancarnya sebesar $50.000 sama dengan modal kerjanya sebesar $100.000. Rasio lancarnya saat ini 3:1. Nah, jadi analisis ini harus melampaui ukuran tahunan dan menggunakan ukuran sementara dari rasio lancarnya. Analisis ini sementara membuat manajemen lebih sulit untuk window dress dan kemungkinan akan mengukur efek musiman pada rasio. Misalnya, rasio lancar yang kuat pada bulan Desember
dapat menyelesaikan jika sebuah perusahaan mengalami tekanan kredit. Rule of thumb analysis. Aturan praktis yang sering diterapkan adalah jika rasio lancar 2:1 atau lebih baik, maka perusahaan akan sehat secara finansial. Nah, sementara rasio di bawah 2:1 akan menunjukkan peningkatan rasio likuiditas. 2:1 ini termasuk normal, menyediakan ada 2 US dollar aset lancar yang tersedia untuk setiap 1 US dollar kewajiban lancar, atau dilihat dari sisi alternatifnya, nilai lancar dalam likuiditas dapat menyusut sebesar 50% dan masih menutupi kewajiban lancarnya. Rasio lancar yang jauh lebih tinggi dari 2:1 sementara menyiapkan cukupan atas kewajiban lancar dapat menandakan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Cash basis ratio measure of liquidity. Kas dan setara kas adalah aset lancar yang liquid. Pada bagian ini kita akan memeriksa ukuran rasio likuiditas berbasis kas. Yang pertama, cash to current asset ratio. Rasio aset dengan total aset lancar adalah salah satu ukuran derajat likuiditas aset lancar. Nah, jadi ukuran ini yang dikenal sebagai rasio kas terhadap aset lancar adalah dapat dihitung menggunakan kas ditambah setara kas ditambah surat berharga dibagi aset lancar. Maka semakin besar rasio ini, maka akan semakin liquid aset lancarnya. Yang kedua, cash to current liability ratio. Rasio yang mengukur kecakupan kas adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar dengan menggunakan hitungan kas ditambah setara kas ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Nah, jadi rasio ini mengukur kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancarnya. Selanjutnya, operating activity analysis of liquidity. Likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Yang pertama, perputaran piutang. Perputaran piutang ini dapat dihitung sebagai penjualan bersih dibagi piutang usaha rata-rata. Contoh, customer elektronik melaporkan penjualan sebesar 1.200.000 US dollar, piutang awal sebesar 150.000 US dollar dan piutang akhir tahun sebesar 250 US dollar. Rasio perputaran piutangnya dapat dihitung sebagai berikut: 1.200.000 US dollar dibagi 150 US dollar ditambah 250.000 US dollar dibagi 2 sama dengan 1.200.000 US dollar dibagi 200 sama dengan 6. Yang kedua, perputaran persediaan. Ukuran dari perputaran persediaan dalam menilai pembelian perusahaan dan kebijakan produksi adalah jumlah penjualan harian dari persediaan. Cara menghitungnya, persediaan ditambah beban pokok penjualan dibagi 360 hari. Sedangkan perputaran persediaan mengukur tingkat kecepatan rata-rata di mana persediaan bergerak keluar atau masuk perusahaan dengan cara menghitung beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanul Aini dengan NIM akhir 1182 dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini terdapat interpretasi pengukuran likuiditas dari piutang. Tingkat perputaran piutang dan periode penagihan itu akan berguna dibandingkan dengan rata-rata industri atau dengan perjanjian kredit yang diberikan oleh perusahaan. Ketika periode penagihan itu akan dibandingkan dengan perjanjian penjualan yang diperbolehkan oleh perusahaan, kita itu dapat menilai sejauh mana pelanggan itu dapat membayar tepat waktu. Nah, misalnya jika perjanjian kredit itu dijual 40 hari, maka jika periode pengumpulan piutang itu 75 hari,
Ini tuh mencerminkan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama itu usaha penagihan yang buruk, lalu yang kedua keterlambatan pembayaran pelanggan, yang ketiga itu pelanggan dalam keadaan kesulitan keuangan. Kondisi pertama ini dapat dilakukan tindakan korektif manajerial agar penagihan piutang itu berjalan dengan baik. Sementara untuk yang kedua dan ketiga ini menggambarkan kualitas dan likuiditas piutang dan diperlukan adanya tindakan manajerial yang bijaksana agar piutang dapat tertagih dari pelanggan. Lalu untuk pengukuran alternatif pada periode penagihan piutang dengan mengukur jumlah hari yang dibutuhkan rata-rata piutang untuk mengumpulkan piutang usaha berdasarkan saldo rata-rata piutang usaha. Hal ini dihitung dengan membagi rasio perputaran piutang dengan 360 hari, yakni perkiraan jumlah hari dalam setahun. Seperti pada ilustrasi 10.5, Consumer Electronics melaporkan penjualan sebesar $1.200.000 dan piutang awal itu sebesar $150.000 dan piutang akhirnya $250.000. Pada perhitungan ilustrasi 10.5 ini merupakan perhitungan ART atau Account Receivable Turnover yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. Perhitungan rasio ART ini menghasilkan 6 dan pada perhitungan penagihan piutang itu yakni atau collection period dengan rumus 360 dibagi dengan rasio Account Receivable Turnover atau ART tadi. Jadi jika menggunakan ilustrasi 10.5 pada penghitungan periode piutang, maka yang didapat yaitu 360 dibagi dengan 6. 6 ini dari hasil dari rasio perhitungan ART tadi, maka hasilnya tuh 60 hari. Lalu manfaat utama dari manajemen piutang itu untuk menambah laba perusahaan. Dengan pengelolaan dan piutang yang baik itu, maka piutang itu akan ditagih secepatnya. Dan piutang yang ditagih ini tuh nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. Dan tren periode penagihan dari waktu ke waktu itu sangat penting, yang digunakan untuk membantu menilai kualitas dan likuiditas piutang. Lalu selanjutnya terdapat pengukuran perputaran persediaan. Persediaan itu merupakan investasi yang dijual untuk tujuan memperoleh kembali melalui penjualan kepada pelanggan. Pada kebanyakan perusahaan, tingkat tertentu persediaan itu harus disimpan. Lalu evaluasi likuiditas jangka pendek dan modal kerja yang melibatkan persediaan harus menyertakan evaluasi kualitas dan likuiditas persediaan. Ukuran perputaran persediaan adalah alat yang sangat baik untuk analisis ini. Selanjutnya terdapat pengukuran perputaran persediaan. Persediaan adalah investasi yang dilakukan untuk tujuan memperoleh kembali melalui penjualan kepada pelanggan. Pada kebanyakan perusahaan itu tingkat tertentu persediaan itu harus disimpan. Evaluasi likuiditas jangka pendek dan modal kerja itu akan melibatkan persediaan harus menyertakan evaluasi kualitas dan likuiditas persediaan. Karena ukuran perputaran persediaan adalah alat yang sangat baik untuk analisis ini. Selanjutnya ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, merupakan salah satu cara untuk mengukur berapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Dengan rumus cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Cost of goods sold itu HPP dan average inventory itu rata-rata persediaan. Hal ini nantinya itu akan memberikan hasil seberapa efektif persediaan barang yang dikelola. Dan apabila rasio yang diperoleh itu tinggi, itu akan menunjukkan perusahaan itu bekerja secara efisien. Dan likuiditas itu dari persediaan semakin baik. Demikian pula sebaliknya, apabila perputaran persediaan itu rendah, berarti perusahaan itu bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak barang persediaan yang menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan investasi dalam tingkat pengembalian yang rendah. Lalu
Selanjutnya terdapat jumlah hari penjualan dalam persediaan. Pengukuran lain perputaran persediaan ini berguna dalam menilai pembelian dan produksi. Sesuai kebijakan perusahaan adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan. Dihitung sebagai berikut. Rata-rata persediaan sama dengan rata-rata persediaan dibagi dengan HPP lalu dibagi 360, yakni jumlah hari. Jumlah hari penjualan dalam persediaan atau Days Sales of Inventory atau DSI ini merupakan rasio keuangan yang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan atau persediaan termasuk barang yang sedang diproduksi ini menjadi penjualan. Misalnya seperti contoh pada ilustrasi 10.6 yang merupakan informasi keuangan yang dipilih dari Meccan Resources untuk 8 tahun. Itu menunjukkan yang pertama itu terdapat penjualan sejumlah 1.800.000 US dollar, lalu HPP 1.200.000 US dollar, lalu persediaan awal sebanyak 200.000 US dollar, dan persediaan akhir sebanyak 400.000 US dollar. Dengan penghitungan rumus dari DSI atau Days Sales Inventory, maka hasilnya terdapat 120 hari. Dari rasio ini memberitahu kita bahwa jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan akhir dengan asumsi tingkat penjualan yang diberikan. Jadi hasilnya itu 120 hari. Lalu selanjutnya terdapat interpretasi perputaran dalam persediaan. Rasio lancar memperlihatkan komponen aset sebagai sumber dana untuk berpotensi melunasi kewajiban lancar. Dilihat dari pandangan bersama, rasio perputaran persediaan ini memberikan ukuran kualitas dan likuiditas komponen persediaan aktiva lancar. Lalu kualitas persediaan itu mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan membuang persediaan. Lalu selanjutnya ada likuiditas liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek sangat penting dalam menghitung modal kerja maupun rasio lancar untuk alasan berikut. Yang pertama, liabilitas jangka pendek digunakan dalam menentukan apakah kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek itu mampu memberikan margin keselamatan yang memadai. Lalu yang kedua, liabilitas jangka pendek dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Dalam menggunakan modal kerja dan rasio lancar itu, sudut pandangnya adalah likuidasi dan bukan untuk melanjutkan operasi. Hal ini karena dalam operasi normal kewajiban lancar adalah tidak dilunasi tetapi bersifat pengembalian dana. Asalkan penjualan tetap stabil itu, baik pembelian dan kewajiban lancar itu harus tetap stabil juga. Dan rasio ini itu menunjukkan kecepatan di mana perusahaan membayar pembelian secara kredit. Lalu selanjutnya terdapat komposisi aset lancar. Komposisi dari aset lancar merupakan suatu indikator dari modal kerja perusahaan dengan menggunakan persentase dari common size yang membandingkan evaluasi likuiditas komparatif. Yang pertama, lalu untuk ukuran likuiditas tambahan, yang pertama itu komposisi rasio lancar. Komposisi aktiva lancar merupakan indikator likuiditas dari modal kerja. Lalu terdapat rasio cepat. Rasio cepat ini termasuk aset yang disebut paling cepat dikonversi menjadi uang tunai. Lalu pada ilustrasi 10.7 ini, Texas Electric yang memiliki aset lancar dengan perhitungan common size-nya dan dijelaskan pada data di bawah itu. Di sini current asset yang terdiri dari kas, piutang, persediaan pada tahun pertama dan tahun kedua. Pada tahun pertama, kasnya itu 30.000 US dollar, yakni dengan persenan dari common size-nya itu 30%, lalu account receivable atau piutang terdapat 40.000 US dollar, yakni 40%, dan persediaan itu 30 US dollar dengan persenannya 30%. Lalu jika ditambah akan menghasilkan 100.000 US dollar dan itu sama dengan 100%. Dan pada tahun kedua itu terdapat kas 20.000 US dollar sama dengan 20%, lalu piutang 30 US dollar sama dengan 30%, dan persediaan pada tahun kedua itu 50.000 dengan 50%. Dan jika ditambah itu juga 100.000 US dollar sama dengan 100%. Jadi analisis dari Texas Electric ini yang menggunakan persentase common size itu
menghasilkan bahwa ada penurunan dari masing-masing kas, yakni pada tahun pertama itu 30.000 US dollar dan turun menjadi 20.000 US dollar pada tahun kedua. Dan juga terdapat penurunan pada akun piutang 40.000 US dollar dan pada tahun kedua itu 30.000 US dollar, dan masing-masing penurunan kas dan piutang ini sebesar 10%. Terus selanjutnya pada bagian 2 terdapat struktur modal dan solvabilitas. Struktur modal dan solvabilitas. Analisis solvabilitas itu memiliki beberapa elemen kunci. Salah satunya adalah analisis struktur modal. Lalu struktur modal ini mengacu pada sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan itu dapat diperoleh dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek sementara yang lebih berisiko. Untuk elemen kunci solvabilitas jangka panjang lainnya adalah laba atau kemampuan menghasilkan laba yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Arus laba yang stabil merupakan ukuran penting atas kemampuan perusahaan untuk meminjam saat kekurangan kas. Hal itu juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk bangkit dari kondisi kesulitan keuangan. Dan biasanya tuh pemberi pinjaman itu akan memiliki aturan untuk menghindari kemungkinan gagal bayar dengan pemberian persyaratan utang. Lalu terdapat pentingnya modal kerja. Jadi keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan aset perusahaan itu sangat penting dalam setiap bisnis, dan manajer keuangan itu sering kebingungan tentang beberapa proporsi optimal utang dan ekuitasnya. Sebagai aturan umum, harus ada campuran yang tepat dari utang dan modal ekuitas dalam membiayai aset perusahaan. Dan biasanya tuh struktur modal itu dirancang untuk melayani kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, alih-alih mengumpulkan seluruh dana dari seluruh pemegang saham, sebagian dana itu biasanya dapat dikumpulkan sebagai pinjaman dalam bentuk surat utang atau obligasi dengan membayar biaya tahunan tetap. Meskipun pembayaran ini tuh dianggap sebagai beban bagi suatu entitas, metode pembiayaan tersebut itu dapat melayani kepentingan pemegang saham biasa dengan cara yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggira Pujaningrum dengan NIM akhir 1175. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai karakteristik utang dan ekuitas. Jadi kepentingan untuk menganalisis struktur modal itu berasal dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perbedaan antara utang dan ekuitas. Ekuitas itu sendiri mengacu pada risiko modal suatu perusahaan. Jadi karakteristik modal mencakup yang pertama, pengembaliannya yang tidak pasti dan tidak tentu, serta tidak adanya pola pembayaran kembali. Kemudian yang kedua, biasanya bersifat permanen, tangguh di saat-saat sulit, dan tidak memiliki persyaratan dividen wajib. Modal utang jangka pendek maupun jangka panjang itu harus dibayar kembali. Bagi investor saham biasa, utang mencerminkan risiko kerugian investasi diimbangi potensi keuntungan dari leverage keuangan. Untuk leverage keuangan itu sendiri merupakan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi memperoleh modal utang adalah yang pertama, bunga atas bagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, maka selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Kemudian yang kedua, bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi untuk modal utang. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, bunga atas bagian utang adalah tetap dan memberikan biaya bunga kurang dari imbal hasil atas aset operasi neto. Kelebihan imbal hasil adalah untuk keuntungan investor ekuitas. Kemudian yang kedua, bunga adalah beban yang dapat dikurangkan dengan pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dengan pajak. Yang selanjutnya yaitu konsep leverage keuangan. Perusahaan dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. Jadi selain keuntungan dari kelebihan pengembalian untuk leverage keuangan dan bunga yang dapat mengurangi posisi pajak, posisi utang jangka panjang itu dapat memberikan keuntungan lain bagi pemegang ekuitas. Kemudian selanjutnya yaitu penyesuaian terhadap nilai buku dari liabilitas. Yang pertama yaitu pajak penghasilan tangguhan.
Jadi pajak sebagai utang atau ekuitas itu tergantung pada sifat tangguhan, pengalaman akun di masa lalu, dan kemungkinan pembalikannya di masa depan. Kemudian selanjutnya yaitu sewa guna usaha operasi. Jadi saat ini itu praktik akuntansi itu mewajibkan sebagian besar pendanaan sewa guna usaha jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan itu disajikan sebagai utang. Kemudian yang ketiga yaitu pendanaan di luar neraca. Jadi beberapa manajer itu menyatakan utangnya terlalu rendah. Beberapa cara untuk melakukan hal ini seperti perjanjian pendanaan di luar neraca menggunakan entitas bertujuan khusus dan investasi metode ekuitas. Yang selanjutnya yaitu kewajiban kontingent. Umumnya cadangan yang menimbulkan beban terhadap laba itu juga dianggap sebagai kewajiban. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak minoritas. Akun ini tuh bukan kewajiban seperti utang karena tidak ada kewajiban untuk membayar dividen dan pembayaran kembali pokok. Kemudian yang selanjutnya yaitu utang yang dapat dikonversi. Biasanya itu disajikan sebagai kewajiban lainnya. Namun jika dikonversi menjadi saham biasa, maka utang ini tuh dapat dikelompokkan menjadi ekuitas untuk tujuan analisis struktur modal. Kemudian yang terakhir yaitu ada saham preferen. Selanjutnya yaitu komposisi struktur modal dan solvabilitas. Jadi risiko fundamental struktur modal dengan utang adalah risiko tidak cukupnya kas pada saat-saat sulit. Di sini yang pertama laporan common size dalam analisis solvabilitas. Di sini yaitu alat komposisi itu dilakukan dengan membuat common size statement atas bagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Kemudian ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Jadi rasio struktur modal merupakan alat analisis solvabilitas lainnya. Jadi rasio yang umum digunakan di sini ada 4, yaitu yang pertama total utang terhadap total modal. Jadi di sini rumusnya yaitu rasio total utang sama dengan total utang dibagi dengan total modal. Untuk rumus total utang sendiri yaitu dengan cara utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang ditambah dengan kewajiban lainnya. Kemudian untuk menghitung total modal yaitu total utang ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Kemudian yang B ada total utang terhadap modal ekuitas. Di sini rumusnya yaitu total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Kemudian yang ketiga utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Jadi untuk mengukur hubungan antara utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, di sini dihitung dengan rumus utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Kemudian yang terakhir ada utang jangka pendek terhadap total utang. Jadi di sini itu merupakan indikator ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan jangka pendek. Biasanya itu terpengaruh oleh perubahan tingkat bunga. Selanjutnya yaitu interpretasi ukuran struktur modal. Analisis common size dan rasio struktur modal umumnya mengukur risiko struktur modal perusahaan. Jadi makin tinggi proporsi utang, maka makin besar pula beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang. Dan makin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba atau pada saat masa sulit. Kemudian selanjutnya yaitu ukuran solvabilitas berdasarkan aset. Sini ada komposisi aset dalam analisis solvabilitas. Jadi analisis komposisi aset itu merupakan alat penting dalam menilai risiko yang dihadapi struktur modal pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada cakupan laba. Jadi salah satu keterbatasan ukuran struktur modal adalah ketidakmampuannya untuk melihat ketersediaan arus kas untuk melunasi utang perusahaan. Jadi saat utang dilunasi itu ukuran struktur modal itu biasanya membaik, sementara persyaratan kas tahunan untuk membayar bunga atau menyisihkan dana itu tidak berubah atau meningkat. Jadi pembatasan ini tuh menyorot pentingnya peranan cakupan laba perusahaan atau kemampuan menghasilkan laba sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Selanjutnya yaitu ada hubungan laba dengan beban tetap. Hubungan antara laba dengan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba. Rumusnya itu seperti pada layar ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung beban tetap. Yang pertama ada bunga yang timbul. Jadi merupakan beban tetap yang paling jelas dan nyata yang timbul akibat utang.
Jadi beban bunga itu berbeda dengan beban bunga yang dibayar karena yang pertama perubahan utang bunga, kemudian yang kedua kapitalisasi bunga yang disajikan bersih, kemudian yang ketiga amortisasi diskon dan premi. Kemudian yang kedua ada bunga implisit atas kewajiban sewa guna usaha. Jadi saat sewa dikapitalisasi bunga pembayaran sewa dimasukkan dalam beban bunga pada laporan laba rugi, meskipun sebagian besar saldo ini tuh biasanya dianggap sebagai pelunasan pokok pinjaman. Kemudian yang ketiga, persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Jadi dianggap sebagai beban karena memiliki prioritas di atas distribusi laba untuk perusahaan induk. Rumusnya itu sebagai berikut. Kemudian yang keempat, persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman. Jadi pembayaran kembali pokok pinjaman dari perspektif arus keluar itu dianggap sama sulitnya dengan pembayaran bunga pada kasus pembayaran sewa. Kewajiban perusahaan untuk melunasi pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Jadi berikut ini beberapa alasan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman tidak diakui dalam perhitungan rasio laba terhadap beban tetap, yaitu yang pertama rasio laba terhadap beban tetap berdasarkan pendapatan. Kemudian yang kedua, jika suatu perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang dapat diterima, maka perusahaan seharusnya mampu meminjam kembali utang untuk melunasi pembayaran pokok. Kemudian yang ketiga, memasukkan pembayaran pokok pinjaman akan menghasilkan perhitungan ganda. Kemudian yang terakhir, masalah memasukkan persyaratan membayar kembali utang pada beban tetap adalah tidak semua perjanjian utang itu mengharuskan penyisian dana atau kewajiban pembayaran kembali yang sama. Kemudian yang kelima, jaminan untuk membayar beban tetap. Jadi jaminan untuk membayar beban tetap itu atas anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau entitas yang tidak terafiliasi harus ditambahkan pada beban tetap jika persyaratan untuk melunasi jaminan itu terlihat jelas. Kemudian yang terakhir, beban tetap lainnya yaitu analisis terhadap beban tetap seharusnya tidak hanya dibatasi pada pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman, tapi juga harus mencakup seluruh kewajiban pembayaran sewa jangka panjang, dan terutama jika sewa tersebut adalah sewa yang tidak bisa dibatalkan. Beban tambahan yang tidak langsung itu terkait dengan utang tetapi dianggap komitmen jangka panjang yang bersifat tetap adalah kontrak pembelian jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dan jumlahnya itu di atas persyaratan normal. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Sendar Devin Fitria dengan NIM 20081030301184 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu menghitung laba terhadap beban tetap. Nah, di sini terdapat rumusnya. Jadi untuk memudahkan penyajian, dua pos cadangan tidak dimasukkan dalam rasio di atas, tetapi pos ini itu perlu dimasukkan dalam rasio jika terdapat yang pertama yaitu kerugian anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas harus diperhitungkan secara keseluruhan saat menghitung laba. Lalu yang kedua ada kerugian investasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 50% yang menggunakan metode ekuitas tidak perlu dimasukkan ke laba, kecuali untuk utang anak perusahaan yang dijamin oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada analisis cakupan bunga. Jadi ukuran cakupan laba lainnya yaitu rasio cakupan bunga. Nah, di sini tuh terdapat rumus untuk menghitung, yaitu income plus tax expense plus interest expense dibagi dengan interest expense. Rasio ini tuh mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut seperti pada pembahasan rasio laba terhadap beban tetap. Nah, meskipun perhitungannya itu sederhana, rasio ini itu memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif alat analisis lainnya seperti rasio laba terhadap beban tetap. Selanjutnya ada hubungan arus kas dengan beban tetap. Nah, perusahaan itu harus membayar biaya tetap secara tunai, sementara laba bersih mencakup pendapatan yang dihasilkan dan beban
dan tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan kas dengan segera. Jadi di bagian ini tuh menjelaskan ukuran cakupan beban tetap berbasis kas untuk mengatasi keterbatasan. Selanjutnya yaitu rasio arus kas terhadap beban tetap. Di sini terdapat rumusnya ya. Jadi rasio ini itu dihitung dengan menggunakan kas dari operasi sebagai pembilang sebagai ganti dari laba pada rasio laba terhadap biaya tetap. Nah, kas dari operasi ini disajikan pada laporan arus kas. Selanjutnya yaitu ada kas dari operasi yang permanen. Hubungan antara arus kas operasi perusahaan dengan beban tetap itu penting dalam analisis solvabilitas jangka panjang. Nah, hal ini tuh biasanya dilakukan dalam evaluasi komponen arus kas operasi. Misalnya, penyusutan yang ditambahkan kembali pada laba bersih permanen dibandingkan dengan laba bersih karena pemulihan penyusutan yang dapat digunakan untuk melunasi utang. Nah, asumsi ini tuh berlaku hanya pada jangka pendek, dan pada jangka panjang, pengembalian kas harus digunakan untuk mengganti aset tetap. Lalu perubahan modal kerja operasi permanen itu seringkali sulit dinilai. Modal kerja operasi itu lebih terkait dengan penjualan dibandingkan dengan laba sebelum pajak, sehingga seringkali lebih stabil dibandingkan arus kas operasi. Selanjutnya yaitu cakupan laba atas dividen saham preference. Nah, di sini terdapat rumusnya ya. Jadi analisis saham preference itu seringkali memperoleh manfaat dari ukuran cakupan laba atas dividen saham preference. Analisis ini tuh serupa dengan analisis bagaimana laba menutupi beban tetap terkait utang. Nah, perhitungan ini tuh harus memasukkan seluruh beban yang terjadi sebelum dividen saham preference dalam beban tetap. Karena dividen saham preference bukan merupakan pengurang pajak, dividen ini tuh harus dibayar dengan laba setelah pajak. Nah, poin kedua itu jika terdapat dua atau lebih jenis saham preference berbeda, rasio cakupan itu dihitung untuk tiap penerbitan dengan mengurangi persyaratan dividen penerbitan berikutnya, serta mencakup seluruh beban tetap sebelumnya dan dividen saham preference yang telah diterbitkan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi ukuran cakupan laba. Nah, ukuran cakupan laba ini memberikan pemahaman mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya dari laba berjalan. Nah, terdapat korelasi yang tinggi antara cakupan laba dengan tinggi gagal bayar utang, yaitu semakin tinggi cakupan, maka semakin rendah tingkat gagal bayar. Selanjutnya itu pentingnya keragaman dan daya tahan laba untuk cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Nah, semakin stabil pola laba perusahaan, maka semakin rendah ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Selanjutnya itu pentingnya ukuran dan asumsi cakupan laba. Dalam menentukan tingkat cakupan laba yang dapat diterima tergantung dari metode perhitungan yang digunakan. Perhitungan rasio laba terhadap cakupan beban tetap dapat dihitung menggunakan laba sebelum operasi yang dihentikan, pos luar biasa, dan dampak kumulatif perubahan akuntansi. Nah, pengeluaran 3 pos ini itu menghasilkan arus kas yang fluktuasi, juga mengeluarkan komponen penting yang merupakan bagian dari aktivitas usaha perusahaan. Selanjutnya ada risiko dan pengembalian struktur modal. Hal ini itu berguna untuk mempertimbangkan perkembangan terakhir dalam inovasi keuangan untuk menilai risiko yang melekat dalam struktur modal perusahaan. Nah, suatu perusahaan itu dapat meningkatkan risiko dan potensi pengembalian pemegang saham dengan meningkatkan utang, mengganti ekuitas dengan utang, sehingga menghasilkan struktur modal yang lebih berbahaya, dan adanya hubungan yang spekulatif antara risiko dan pengembalian. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.